Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba dalam perenungan firman Tuhan Lukas 15 ayat 1 sampai 10 yang bertemakan domba dan dirham yang hilang. Bapak Ibu silahkan baca. Jika kita sudah membacanya, ayat 1, orang berdosa dan pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan firman perkataan Yesus. Tapi ayat yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus mau bersama-sama dalam persekutuan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dalam hal itu Yesus membuat dua perumpamaan. Ayat 3 sampai 6. Ketika seseorang memiliki 100 ekor domba, tapi 1 ekor dari 100 itu hilang, pasti pemilik domba tersebut mencari dombanya hingga menemukannya. Dan jika pemilik sudah menemukan yang hilang itu, pasti ada sukacita di hati, ada kegembiraan di hati. Bagaimana sukacita pemilik mendapatkan dombanya, demikian juga sukacita di sorga oleh karena satu orang yang berdosa ditemukan. Ayat yang ke-8 sampai ke-9 adalah tentang perempuan yang kehilangan dirham atau konde, cucuk sanggul yang sangat berharga dan bernilai. Ketika hal itu hilang, pasti dia mencarinya sampai dapat, dan ketika dirham yang hilang tersebut didapatkannya, pasti dia bersukacita. Demikian juga ada sukacita di sorga apabila yang hilang ditemukan. Ayat 7 dan ayat 10. Dua kali disebutkan ada sukacita di sorga karena yang hilang telah ditemukan. Injil Lukas bertujuan firman disampaikan, ditujukan kepada semua suku atau kepada semua orang dengan tujuan keselamatan secara universal. Berbeda dengan Injil yang lain, misalnya Matius, keselamatan itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi secara khususnya. Nah, hal ini mengingatkan setiap pengikut Kristus, apakah sebagai hamba Tuhan atau pengkhotbah, dan apakah sebagai jemaat Kristen yang dikatakan sebagai pengikut Kristus, betapa perlunya setiap orang untuk mencari jiwa baru untuk Tuhan. Satu orang saja yang bertobat, satu jiwa dijala, dikhotbahi, diajak mengikut Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan, maka sukacita di sorga terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perlu kita pahami bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia, saya dan saudara, adalah untuk perpanjangan tangan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya setiap orang, setiap pribadi, saya dan saudara dipakai oleh Tuhan
untuk membawa jiwa baru kepada Tuhan melalui doa-doa, melalui khotbah, melalui donatur dan cara-cara lain, membuka pos pelayanan baru untuk menyampaikan firman Tuhan, membawa manusia kepada Tuhan, yang gelap kepada terang, yang terpinggirkan ke tengah, yang diabaikan menerima kasih daripada Allah. Sehingga semua manusia memiliki kehidupan di dunia dan memiliki kehidupan di surga. Untuk itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah siapapun kita sebenarnya di hadapan Tuhan, kita perlu bertumbuh dan kita perlu berbuah. Setiap waktu ada kesempatan kita mengoreksi iman percaya kita. Apakah ada kira-kira sebesar biji sesawi, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita ini sedikit pun iman kita, tetapi dengan kuat tidak dapat menghancurkannya, dan dengan kuat menghadapi setiap dilema masalah yang dihadapi dan tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan seantero kehidupan manusia itu adalah lahir untuk Allah, hidup untuk Allah, dan mati di dalam Tuhan. Kiranya yang sudah di kandang tidak hilang karena masalah yang ada, tetapi yang di luar kandang tetap dicari dan masuk ke dalam kandang, dalam ikatan kasih Kristus yang mempersatukan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati. Amin.